warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Tri Lestari dari PS6C akan mempresentasikan mata kuliah Konsultan Keuangan Syariah di mana dosen pengampunya Bapak Andriko MSc. Bab pertama yaitu menjelaskan tentang dasar-dasar perencanaan keuangan syariah. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah mendengar namanya perencanaan keuangan, karena perencanaan keuangan merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang harus memenuhi kebutuhan finansial. Adapun tujuan dari perencanaan keuangan yaitu adalah menjadikan kita lebih efisiensi, kemudian menjadikan kita untuk mendahulukan hal yang prioritas. Adapun manfaat yang kita dapat dari perencanaan keuangan yaitu adalah kebutuhan pokok kita terpenuhi, yang kedua yaitu adalah mengevaluasi pengeluaran keuangan, yang ketiga yaitu memotivasi diri. Perencanaan keuangan syariah merupakan salah satu dari 5 maqasid syariah, yaitu menjaga harta atau perencanaan keuangan. Pengelolaan perencanaan keuangan merupakan falah dan perantara untuk mencapai falah, yaitu dengan maslahah. Adapun tahapan-tahapan perencanaan keuangan syariah yaitu yang pertama mengetahui tujuan perencanaan, yang kedua adalah mengetahui keadaan keuangan kita, yang ketiga melakukan perencanaan, yang keempat melaksanakan perencanaan, dan yang kelima yaitu adalah mengevaluasi secara berkala. Bab kedua yaitu menjelaskan tentang cara pengelolaan keuangan pribadi dan keuangan rumah tangga. Manusia pada dasarnya diciptakan dari hal yang sama, yaitu tanah dan air, dan sama-sama mempunyai darah, daging, dan kulit. Namun mengapa masih banyak manusia yang sukses dan malah yang sebaliknya? Sejatinya manusia mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Ada orang yang berpikir mindsetnya ke depan, ada juga yang masih tetap bertahan. Adapun cara mengelola keuangan pribadi yaitu yang pertama adalah yaitu yang pertama menggunakan uang di bawah pendapatan, yang kedua yaitu selalu berpikir ke depan, yang ketiga yaitu berupaya uang berkembang dengan cara investasi. Untuk menggapai impian yaitu yang pertama dengan cara menabung, yang kedua yaitu dengan cara membuat anggaran, dan yang ketiga yaitu dengan cara seimbang, yaitu menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga yaitu adalah cara mengelola keuangan rumah tangga. Yang pertama yaitu menjumlahkan semua pendapatan, yang kedua yaitu adalah memiliki tabungan, yang ketiga yaitu adalah memikirkan keinginan orang banyak daripada sendiri, yang ketiga yaitu cara berkomunikasi, yaitu dengan cara mempunyai kesamaan dalam perencanaan keuangan. Kemudian bab ketiga yaitu tentang cara mengatasi hutang pribadi dan rumah tangga. Pada dasarnya kita manusia yang bersosial dan tidak luput dari namanya berhutang. Dalam Quran telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245 bahwa semua aktivitas dan ketentuannya telah diatur dalam Al-Quran dan dalam hukum, baik dari segi barangnya, kemudian dari orang yang memberikan hutang dan orang yang diberi hutang. Adapun bahaya berhutang yaitu menjadikan kita stres, yang kedua yaitu adalah akhlak kita menjadi buruk, yang ketiga yaitu adalah apabila kita tidak membayar hutang maka jasad kita tidak akan disolatkan. Kemudian yang selanjutnya kiat menghadapi hutang pribadi dan rumah tangga, yaitu kita harus mengakuinya, kemudian kita harus terbuka. Bab keempat yaitu tentang kiat memilih investasi, yaitu yang pertama adalah mengetahui penentuan tujuan investasi. Nah, dalam investasi tersebut ada dua pilihan, yang pertama itu jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua penetapan kebijakan investasi. Kita sebagai seorang investor harus mengetahui resiko. Nah, setelah mengetahui resiko, apakah kita harus mengambil resiko tersebut atau justru sebaliknya?
Yang ketiga yaitu adalah pemilihan strategi portofolio, yaitu membuat portofolio agar hasilnya efisien dan optimal. Kemudian yang keempat adalah pemilihan aset. Yang kelima, mengevaluasi kinerja dengan cara membuat portofolio tersebut. Bab kelima yaitu membahas tentang studi kelayakan bisnis dalam aspek keuangan. Apabila ditinjau dari aspek keuangannya, studi kelayakan bisnis merupakan aspek yang digunakan untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Kemudian apabila ditinjau dari segi ekonomi, bahwasanya biaya dan manfaat investasi ditinjau dari masyarakat itu sendiri, dan baik secara keseluruhan, dan pertimbangan biaya bisa ditinjau dari investasi. Kemudian yang ketiga dilihat dari aspek teknisnya, yaitu meliputi semua operasi pembinaan pembuatan proyek secara teknik dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai. Kemudian bab 6 menjelaskan tentang restrukturisasi perusahaan. Dalam perusahaan harus mempunyai kinerja dan harus mengevaluasi kinerjanya tersebut, supaya apabila nantinya terjadi penurunan maka tidak akan terjadi hal yang fatal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian restrukturisasi, kemudian bentuk-bentuk, kemudian mengapa sebuah perusahaan harus mempunyai restrukturisasi. Restrukturisasi, apabila mendengar kata restrukturisasi, kebanyakan orang beranggapan bahwa perusahaan tersebut sedang menurun. Padahal restrukturisasi yaitu adalah untuk meningkatkan kinerja atau memperbaiki kinerja perusahaan. Jadi intinya perusahaan yang melakukan restrukturisasi yaitu adalah perusahaan yang melakukan perbaikan dari segi kinerjanya. Kemudian bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan yaitu yang pertama adalah restrukturisasi perusahaan agar perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua restrukturisasi modal, di mana kita harus menyusun komposisi modal perusahaan agar kinerja keuangan perusahaan semakin sehat. Kemudian yang ketiga adalah restrukturisasi dari segi manajemennya. Dilihat dari restrukturisasi manajemennya pasti berkaitan dengan organisasi yang berkaitan dengan manajemen. Kemudian pentingnya restrukturisasi dalam sebuah perusahaan yaitu yang pertama adalah adanya masalah hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan 25 Tahun 99 bahwa setiap korporasi mengkaji kinerja perusahaan dan mempunyai hubungan baik antara pusat dengan perusahaan yang ada di daerah-daerah. Kemudian yang kedua adanya tuntutan pasar. Tentu namanya sebuah perusahaan kita harus adanya dalam sebuah perusahaan tentu kita mempunyai tuntutan agar konsumen kita menjadi puas akan produk kita. Yang ketiga itu terjadinya perubahan kondisi. Nah, apabila terjadi perubahan kondisi, maka kita harus terus berinovasi dalam pengembangan produk agar produk yang kita hasilkan yaitu bisa dipasarkan dan dibeli oleh konsumen. Itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.